Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam Rehat, Renungan Harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kita akan bersama-sama beribadah malam hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Kita akan bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Dan ampuni kami Tuhan jika kami tidak setia kepadamu. Kami diam duduk tenang sejenak malam ini. Kami rindu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya firman itu kami mengerti, kami aminkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan malam hari ini, terambil dari Mazmur 78, ayat 12 sampai ayat 16. Mazmur 78, ayat 12 sampai ayat 16. Alkitab firman Tuhan berbunyi demikian. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan. Di belahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan api terang. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini mengingat dan merespon karyanya. Di masa yang lampau, ada kebiasaan orang tua setiap malam adalah bercerita atau bertutur kepada anak atau cucunya. Mereka menceritakan tentang kehidupan mereka di masa yang lampau, baik itu masa sulit mereka maupun masa sukses atau masa jaya mereka. Saudara-saudara, cerita-cerita itu adalah cerita yang penuh dengan makna kehidupan. Tetapi kadangkala juga menjadi cerita yang membosankan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita yang pernah mendengarkan cerita itu akan berkata bahwa cerita itu adalah cerita-cerita yang sangat menginspirasi atau cerita yang sangat-sangat membangun kita. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini,
kembali diceritakan atau dituliskan tentang pengalaman bangsa Israel di masa yang lampau ketika mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Dalam pembacaan ini ada dua hal yang dikemukakan. Yang pertama, bahwa Tuhan hadir menolong mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Untuk melindungi mereka dari panas teriknya matahari, maka Tuhan hadir menyatakan tanda kehadirannya melalui tiang awan. Dan ketika malam hari, supaya mereka tidak kedinginan dan supaya mereka juga boleh berjalan di jalan yang terang, Tuhan hadir dengan tiang api. Kemudian yang kedua, dikemukakan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan juga hadir membelah lautan sehingga mereka boleh menyeberangi lautan Teberau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cukup banyak peristiwa dalam hidup ini tentang campur tangan Tuhan bagi kita. Ada masa di mana kita mengalami yang namanya kepelikan, situasi yang sangat sulit dalam hidup kita. Tetapi ketika itu juga ada masa di mana Tuhan hadir menyatakan kebaikannya dan kesetiaannya kepada kita sehingga kita boleh sukses sampai sekarang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, budaya tutur, bercerita itu penting untuk kita teruskan kepada anak-anak atau cucu-cucu kita sebagai bentuk kita untuk mengingat dan merespon karya Allah di dalam hidup kita. Kita bisa menceritakan seperti apa kita memulai kehidupan kita. Secara khusus saudara-saudara yang berada di perantauan, berjuang untuk kehidupan jauh dari kampung halaman. Bagaimana memulai dari titik nol hingga sekarang ini boleh dikatakan sukses. Sekalipun saudara-saudara, kita tidak seperti orang lain yang mengukur kesuksesan dari banyaknya hal yang mereka miliki. Tetapi yang terpenting adalah kualitas hidup kita ini menjadi lebih baik. Saudara-saudara, teruslah ceritakan karya-karya Allah dalam hidup saudara kepada anak-anak dan cucu-cucu. Sekalipun sekarang ini hal itu sudah mulai dirampas oleh kemajuan teknologi. Demikian juga media cetak, media elektronik, alat-alat komunikasi. Tetapi pergunakan waktu yang berharga untuk merespon karya Allah dan juga bagaimana mengingatnya melalui cerita-cerita kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuhan memberkati. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
ajaib benar firman kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami ada sejenak waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami merespon dan merayakan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah dalam hidup ini Tuhan, ada waktu-waktu khusus bagi kami untuk menceritakan pengalaman hidup kami. Bagaimana kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan pada kami. Kami ceritakan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kami, supaya mereka tidak pernah melupakan karya kasih-Mu di dalam hidup mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sehati berdoa bersama malam hari ini. Jadikan kami pribadi, jadikan kami keluarga yang selalu merespon, mengingat dan merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah boleh menghantar kami bersama dengan keluarga kami sampai pada titik di mana hidup kami menjadi hidup yang berkualitas, baik dari sisi rohani, ekonomi, sosial, dan semua lini kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa, topanglah kami, kuatkanlah kami, yang sekarang ini sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa-kuasa dosa dalam hidup, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Kami bawa pengharapan kami kepadamu Tuhan, kehidupan ekonomi yang akan menjadi lebih baik, pendidikan yang berjalan dengan baik, bisnis, usaha dan pekerjaan, dan segala rencana-rencana yang Tuhan kenankan, boleh kami kerjakan dan kami lakukan dengan baik pula. Tuhan, kami terus menopang di dalam doa akan jemaat-jemaat yang sedang sakit, mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan kuatkan dalam keterbatasan mereka. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk menguatkan. Dan jika Tuhan berkenan, kami percaya kesembuhan akan terjadi bagi mereka yang sakit. Demikian juga yang berduka cita. Tuhan hiburkan mereka yang sekarang ini ditelantarkan oleh keluarga, ditelantarkan oleh suami, orang tua, ditelantarkan oleh anak, ataupun diperlakukan dengan sewenang-wenang, mendapat perlakuan buruk. Kami berdoa Tuhan, kuatkan. Bapa di dalam surga, berdoa bersama dengan warga jemaat yang berpengharapan untuk mendapatkan keturunan. Demikian juga mereka yang berpengharapan untuk mendapatkan pekerjaan, bisnis dan usaha berjalan dengan baik. Tuhan dengarkan dan Tuhan berkenan untuk menguatkan dan mengabulkan doa-doa mereka. Tuhan juga bersyukur bersama saudara kami yang dalam minggu ini, pada hari ini, menikmati kasih-Mu Tuhan. Berbagai berkat-berkat-Mu mereka nikmati. Kami mengucap syukur bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Kami bawa di dalam doa Ibu Elizabeth F.B., Bapak Yunus Paka, Ibu Paulina Sampe, Leticia Agraciana Marcel, Tiku Padang Melangi Surat, Delta Sumule, Bapak Robert, Ibu Marta Simatupang, Novita Sari Pasembaran, Bapak Harpa Kumpang Lempang, dan Bapak Markus Salamba. Kiranya dengan bertambahnya setahun usia bagi mereka semakin dewasa dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia pernikahan mereka, teguhkan dalam rumah tangga mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bersama untuk pemerintah kami, bangsa dan kota di mana kami berdiam, lapangan pekerjaan, sektor ekonomi, kehidupan sosial, politik. Kiranya semuanya berada dalam situasi yang stabil, untuk menjadi tempat bagi kami menikmati damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Mohon pengasihan-Mu. Jauhlah kami dari berbagai sakit penyakit, tindak tanduk kejahatan, dan berbagai kuasa-kuasa iblis. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Serta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Beserta Engkau, sayapnya bernaung-naung, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita bersama malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 10 November tahun 2020. Tuhan memberkati.